Oke, balik lagi di channel kesayangan kita ini ya, sahabat elektrikal. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kompor listrik. Di sini ada sebuah kompor listrik yang sudah mati ya, teman-teman. Kita akan coba cari tahu apa kerusakan di dalamnya. Nah, untuk merek kompor listriknya ini adalah Maspion, dan untuk tipenya S301. Nah, ini kompor sudah mati ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk bagian dalamnya. Kita buka dulu bagian tutup bawahnya untuk melihat komponen yang di dalamnya. Oke, tutupnya sudah kita buka ya teman-teman. Dan untuk langkah pertama kita akan coba cek untuk di bagian kabelnya. Kabel dari kompor listrik menuju ke stop kontak untuk colokannya ya teman-teman. Di sini kita akan coba cek apakah kabelnya terputus atau tidak. Nah, untuk mengeceknya saya menggunakan tang ampere teman-teman. Jika teman-teman tidak ada tang ampere, bisa menggunakan avometer atau alat pengukur lainnya. Kita akan coba cek bagian dua ujung ini ya, sama yang di bagian kompornya terhubung atau tidak. Nah, untuk di bagian kompornya di bagian sini ya teman-teman. Di sini ada terlihat dua baut ya. Yang sebelah sini satu dan yang di sebelahnya satu untuk input fasa dan netralnya. Kita akan coba buka dulu klemnya biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, klemnya sudah kita buka. Nah, di sini terlihat jelas ya. Untuk inputnya ada dua baut, fasa dan netral. Nanti kita akan coba cek bagian baut ini dengan kedua ujung colokannya. Untuk tang ampernya kita posisikan di bagian sini ya teman-teman, atau dikali 200 di sini juga bisa. Nah, kita diposisikan sini. Kita akan cek dulu tang ampernya. Nah, ini berfungsi ya teman-teman. Keluar angkanya berarti berfungsi. Kita akan coba cek bagian kabelnya. Oke, untuk satunya kita cek di bagian ujung salah satunya ya teman-teman. Pilih salah satu. Dan satunya kita cek yang di bagian kompornya, yang di baut tadi. Oke, kita cek. Oke, di sini di tang ampere terlihat ya teman-teman, keluar angkanya. Berarti untuk kabel yang satu terhubung, tidak ada yang terputus. Kita cek juga sama sebelahnya, tidak terhubung ya teman-teman. Jika terhubung berarti kemungkinan ada kabel yang terkupas di bagian dalam dan menyatu, makanya keduanya bisa terhubung. Kita cek untuk bagian ujung satunya. Oke, di sini terlihat ya di tang ampere kelihatan angkanya. Berarti kedua kabelnya untuk inputnya fasa dan netral ini tidak ada ke jalur yang terputus. Kita cek sekali lagi.
Oke ya, terhubung. Berarti untuk bagian kabel dari mesin, dari kompor listrik ini ke bagian stop kontak tidak ada yang terputus, berarti tidak ada kerusakan ya teman-teman. Oke, untuk bagian kabelnya tidak bermasalah. Selanjutnya kita akan cek bagian lilitan induksinya. Kita akan cek untuk lilitannya ini terputus atau tidak. Jika terputus atau tidak terhubung, maka lilitannya sudah tidak berfungsi lagi dan tidak bisa menghasilkan panas. Untuk mengeceknya di bagian sini ya teman-teman, di dua baut ini. Kita dekatkan dulu untuk kameranya ya, agar lebih jelas. Oke, segini cukup. Kita cek di bagian sini ya. Untuk tang ampernya taruh di sini. Kita cek di kedua baut ini ya untuk kabelnya. Oke, di sini terlihat ya teman-teman. Di tang ampere menunjukkan ukurannya 66. Berarti di sini masih terhubung ya teman-teman, berarti masih berfungsi. Jika tidak berfungsi maka tidak akan terhubung. Oke, bagian lilitan induksinya masih berfungsi. Selanjutnya kita akan cek bagian fuse-nya. Nah, untuk fuse-nya di bagian sini ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba cek di bagian kedua ujungnya. Untuk fuse-nya di sini terlihat ya teman-teman, 230 derajat Celcius, 250 volt dan 10 ampere. Nanti kita akan coba ukur ya, terhubung atau tidak. Jika tidak terhubung maka fuse-nya sudah putus ya teman-teman, jadi harus diganti. Jika masih terhubung berarti fuse-nya masih berfungsi. Kita cek untuk bagian fuse-nya, kita cek di bagian kedua ujung fuse-nya. Di sini. Oke, di tang ampere tidak terlihat angka ya teman-teman, masih OL. Berarti fuse-nya sudah terputus atau sudah rusak. Sudah tidak berfungsi lagi. Nah, berarti untuk kerusakannya terletak pada fuse-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek bagian switch on off dan pengatur suhunya. Ini yang di bagian depan ya teman-teman. Nah, di sini ini untuk mengatur suhu kompor. Nah, jika switchnya tidak berfungsi, nah di bagian dalam sini teman-teman, ini ada yang berbentuk seperti jarum. Nah, di sini itu biasanya patah teman-teman. Jika sudah tidak berfungsi maka jarumnya akan patah. Nah, ini berfungsi untuk menyatukan elemen untuk menghidupkan kompor dan memisahkan elemen untuk mematikan kompor. Jika switchnya tidak berfungsi, teman-teman bisa cek di bagian situnya. Oke, cukup sekian
video dari saya ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.